Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi setiap dari kita. Ajari kami Tuhan setiap kebenaran-Mu, ajari kami setiap firman-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu.
Masuk dalam doa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena pembelaan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada saat sore yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dapat memuji dan memuliakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Tiada kami untuk membalas kasih-Mu yang begitu besar. Tiada kami untuk membalas cinta-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Melalui penyembahan kami, melalui pujian kami, menjadi rasa syukur kami ya Tuhan, yang kami boleh ungkapkan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan, kami rindu Engkau Bapa. Berikan hati yang senantiasa rindu ya Tuhan. Kami rindu rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk berserah ya Tuhan. Ajar kami untuk berharap kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang menerang setiap kehidupan kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang senantiasa menuntun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu yang sebentar akan membagikan berkat firman-Mu. Urapi di dalam kehidupan hamba-Mu, apa yang hendak dibagikan sore yang indah ini, boleh menjadi jawaban dan boleh menjadi nasihat bagi kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan Engkau juga Tuhan mengurapi seberapa kami yang ada, yang sebentar kami diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
biarlah kebenaran firman benar-benar boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Pak Ibu, semua saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama atas nama Ibu Gembala dan juga Majelis Jemaat, staf Gembala, mengucapkan banyak terima kasih buat staf Gembala bagian sosial yang selama bulan puasa sudah mengadakan program berbagi kasih. Ya, setiap hari Jumat kita memberikan bingkisan kepada saudara-saudara kita yang sedang menjalani puasa. Dan juga terima kasih buat para donatur yang sudah membantu sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, saudara, sudah dibuka ya pendaftaran untuk sekolah musik ya bagi putra-putri Bapak Ibu yang ingin belajar musik. Nah, silakan mendaftar bisa kepada Pak Abed, Pak Danang, Pak Rudi, dan Pak Puspo. Ya, mereka ya guru-guru yang mengajar. Jadi saudara bisa mendaftarkan, studio kita sudah jadi, tinggal diisi alat-alat musik Pak. Kita sudah beli drum, kemudian juga rencana akan membeli speaker, ya speaker aktif. Dan saya bilang sama Pak Rudi yang sebagai pimpinan proyek ya istilahnya, saudara kita beli yang bagusnya taruh sini, yang ini taruh sana. Kan lebih bagus ya saudara ya, daripada jelek semua, biasa-biasa semua, lebih baik yang bagus, taruh sini, yang jelek taruh sana. Ya bantu doa terus Pak Ibu, juga dukung dalam doa, kita tetap menjalankan gerakan 2000, karena memang masih ada banyak yang harus diisi. Ya selain itu mic, kabel, gitar, bass dan sebagainya, tetapi kita pelan-pelan saja Ibu. Nama Tuhan yang dipermuliakan, bantu doa terus buat program Mahanaim Center ini sehingga bisa berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Juga yang ketiga, selamat datang bagi saudara-saudara kami yang dari luar kota. Ya, terima kasih untuk tidak lupa kepada Mahanaim Rembang. Tuhan memberkati kita semua, amin. Juga yang keempat, minal aidin Pak Ibu. Ya, mohon maaf lahir dan batin, saudara ya. Kita setiap hari maaf-maafan. Mari kita buka. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan di minggu lalu dan memang khotbah kita di tahun 2022 ini berseri, Pak Ibu. Nah, coba lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 7. Hakim-Hakim pasal 7. Kita baca ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat yang ke-20. Ya, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 19 sampai ayat 20. Kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sesuai tema kita tahun ini adalah membangun pasukan. Nah, kenapa kita harus membangun? Ayat tema kita dimulai dari Yoel pasal 3 ayat 14, bahwa ada banyak orang di lembah penentuan.
Nah, bicara lembah penentuan, orang Yahudi tahu itu lembah peperangan. Nah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Efesus 6 ayat 12 katakan melawan pemerintah, penghulu, penguasa, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi lawan kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, Pak Ibu. Nah, iblis dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Di dalam Wahyu 12 ayat 12, makanya dia bekerja sangat giat hari-hari ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan keluarga-keluarga Kristen, bahkan menjatuhkan hamba-hamba Tuhan. Nah, penting sekali, iblis aja mempunyai pasukan, mempunyai sekutunya. Lah, kalau kita menghadapi seorang diri saja, saudara akan gampang dikalahkan. Nah, karena itu penting sekali untuk kita membangun pasukan. Nah, rupa-rupanya pasukan Tuhan itu enggak sembarangan. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi berdasarkan kita mulai diawali dari Hakim-Hakim pasal 7 ini. Berdasarkan Hakim-Hakim pasal 7, bahwa kriteria yang pertama yang menjadi pasukan Tuhan yang tidak boleh takut, yang tidak boleh gentar, itu boleh. Yang kedua adalah berkaitan dengan waspada, berjaga-jaga. Diangkat juga berdasarkan Hakim-Hakim pasal 7 ini. Nah, kita udah belajar banyak sikap berjaga-jaga, ada berdoa, ada mengucap syukur, ada iman yang teguh dan sebagainya. Nah, mulai minggu lalu kita belajar ada 3 alat yang Tuhan perintahkan untuk dibawa orang Israel ketika berperang melawan orang-orang Midian, Pak Ibu. Ada 3 alat. Dan kalau kita tahu dari ayat pembacaan kita, ayat 19-20, maka ketiga alat itu adalah sangkakala yang pertama, yang kedua buyung, dan yang ketiga obor. Dan kalau kita lihat dari 3 alat ini, jauh dari kesan alat-alat yang digunakan berperang. Harusnya alat-alat yang digunakan berperang itu pedang, panah, tombak, perisai, dan sebagainya. Tetapi ini jauh dari kesan alat-alat perang. Tetapi Tuhan perintahkan 3 alat ini dibawa oleh orang Israel. Dan rupa-rupanya saudara, 3 alat ini kalau kita pelajari ternyata jauh lebih penting dibandingkan alat-alat perang itu. Nah, kita belajar minggu lalu, alat yang pertama adalah sangkakala. Sangkakala itu saudara menurut Bambang Kristianto, ya, Ketua Laboratorium dan Museum Lembaga Alkitab Indonesia, itu ada berbagai macam bunyinya dan itu ada namanya sendiri. Bunyinya pendek, bunyinya panjang, namanya apa, maknanya apa, harus dibunyikan berapa detik, putus-putus atau enggak dan sebagainya, itu ada maknanya. Tentunya diangkat berdasarkan sejarah bangsa Israel. Nah, saudara, diduga kuat sangkakala ketika yang dibunyikan oleh orang Israel itu adalah jenis teruah. Teruah ini adalah sangkakala yang seperti alarm. Ya, dibunyikan secara terus-menerus seperti alarm. Dan itu biasanya digunakan ketika bangsa Israel berperang. Maknanya apa? Maknanya untuk menyatakan kehadiran Tuhan dalam peperangan itu. Jadi ketika sangkakala itu dibunyi, seolah-olah Tuhan mau berkata kepada Gideon dan bangsa Israel, mulai sekarang engkau diam saja, aku yang berperang, ganti mereka. Bukankah itu sesuatu yang penting? Sesuatu yang jauh lebih penting dibandingkan alat-alat perang, seperti pedang, panah, dan sebagainya. Percuma kita punya panah, punya pedang, punya tombak, dan sebagainya, tanpa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, karena itu pastikan Pak Ibu, Tuhan hadir di dalam keluarga kita, Tuhan hadir di dalam pekerjaan kita, Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kita, termasuk pelayanan kita. Nah, kita udah belajar bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Nah, alat yang kedua yaitu buyung. Nah, alat ini ya saudara, 3 alat ini harus dibawa bersama-sama. Karena kalau tidak dibawa bersama-sama, salah satunya tidak akan berguna, tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang alat yang kedua yaitu buyung, Pak Ibu. Buyung, kalau saudara lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, New American Standard Bible, ada juga Amplified, digunakan kata pitcher. Pitcher itu artinya kendi. Makanya bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan
buyung ini dengan kata kendi. Atau yang lebih dikenal oleh kita adalah kata bejana. Bisa juga buli-buli, bisa juga tempayan. Ya, segala sesuatu yang terbuat dari tanah liat. Nah, saudara, jadi kita tahu alat yang kedua yang disuruh Tuhan bawa oleh bangsa Israel dan juga Gideon, Tuhan perintahkan supaya Gideon kasih tahu kepada bangsa Israel, bawa ini buyung. Kita tahu itu adalah kendi atau bejana yang terbuat dari tanah liat. Nah, lalu maknanya apa bejana tanah liat? Artinya apa? Saya cepat aja ya, karena kita ada perjamuan suci. Nah, artinya apa bejana tanah liat? Saudara, Yeremia pasal 18 menjelaskan bahwa hidup manusia itu adalah bejana tanah liat. Amin, Pak Ibu. Menggambarkan, dan itu bukan sesuatu yang asing lagi, sudah sesuatu yang umum. Bahwa kehidupan manusia digambarkan sebagai bejana tanah liat. Paulus juga menggambarkan bahwa hidup manusia itu bejana tanah liat di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Nah, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara perhatikan di dalam peperangan bangsa Israel melawan Midian, kita tahu ketika sangkakala itu dibunyikan sebagai alarm untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah mereka, sambil itu dibunyikan, kalau kita lihat ayat yang kita baca, buyung-buyung itu, bejana-bejana itu dipecahkan. Dipecahkan, Pak Ibu. Jadi bukan hanya dibawa, tapi dipecahkan. Artinya gini, itu harus kemanusiaan kita dihancurkan. Harus kedagingan kita dihancurkan. Percayalah Pak Ibu, kehadiran Tuhan tidak akan berfungsi dengan maksimal kalau selama kemanusiaan kita tidak dihancurkan. Tidak akan berfungsi maksimal. Ada beberapa contoh di Alkitab, misalnya tokoh-tokoh Alkitab dibegitukan oleh Tuhan. Musa disertai Tuhan, Tuhan hadir dari peristiwa kelahiran dia, begitu lahir bidan-bidan yang sudah diperintahkan untuk membunuh anak-anak atau bayi-bayi Yahudi yang laki. Musa bisa selamat, kemudian disembunyikan di sungai, kemudian sampai putri Firaun mandi, kemudian diambil anak. Bukankah itu bukti kehadiran Tuhan di dalam hidup Musa? Sampai dia dididik dengan cara Mesir, sampai dia besar, dia tahu bahwa dia dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi rupa-rupanya Musa salah tangkap. Ya, kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, salah tangkap. Ya, berpikir bahwa karena dia sudah disertai Tuhan, Tuhan perintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka dia boleh bertindak ketika ada mandor Mesir menganiaya orang Israel, dia bunuh mandor Mesir itu. Apa yang terjadi? Bukannya orang Israel bela Musa, tetapi justru diadukan, dan akhirnya Musa keluar dari Mesir. Hidup di padang gurun, berapa lama Pak Ibu? 40 tahun Tuhan butuhkan Musa untuk menghancurkan, Tuhan butuhkan untuk menghancurkan kedagingan dan kemanusiaannya Musa. 40 tahun di padang gurun, sampai ketika Tuhan perintahkan kepada Musa, Musa, mulai saat ini bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa berkata apa? Tuhan, jangan saya tidak pandai bicara, saya tidak fasih berbicara. Saudara lihat, Musa yang dididik cara Mesir, yang waktu itu merupakan pusat peradaban dunia. Ini bukan orang sembarangan Pak Ibu, Musa ini. Ini orang yang luar biasa, pernah memimpin pasukan Mesir untuk mengalahkan 1.000 orang Ethiopia. Ini jenderal, ini panglima yang dididik dengan luar biasa, militernya bagus, kemudian apalah saudara ya, kebudayaan dan sebagainya, dididik dengan luar biasa. Kemudian Tuhan perintahkan Musa, ayo pimpin. Musa bilang, saya tidak pandai bicara. Jangan saya, itu kemanusiaannya dihabiskan Pak Ibu. Juga Yusuf misalnya, kurang penyertaan apa Tuhan? Kehadiran Tuhan nyata di dalam kehidupan Yusuf. Dari Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin atas seluruh bangsa Israel. Akan menyelamatkan keluarganya, kasih misi, kasih visi kepada Yusuf. Tetapi Tuhan butuh 13 tahun untuk menghancurkan kemanusiaan Yusuf. Dihancurkan, saudara. Dari dia
dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian diambil, dijual sebagai budak, kemudian difitnah sampai dia masuk penjara, kemudian dia dihianati teman di penjaranya, sampai dia naik jadi nomor 2 di Mesir. Tuhan butuh waktu 13 tahun. Dihancurkan. Kita tahu bangsa Israel kurang penyertaan Tuhan apa? Tuhan hadir di tengah-tengah mereka lewat apa? Tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Bukti kehadiran Tuhan di tengah hidup mereka. Tetapi kehadiran Tuhan gak cukup selama kemanusiaan kita tidak diizinkan Tuhan untuk dihancurkan, Pak Ibu. Gak cukup, Tuhan butuh padang gurun untuk menghancurkan kemanusiaan dari bangsa Israel. Kedagingan, keakuan dari bangsa Israel. Tapi rupa-rupanya bangsa Israel salah meresponi apa yang Tuhan proses dalam hidup mereka. Mereka sering mengeluh, mereka sering bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Generasi yang pertama tidak masuk ke tanah perjanjian, kecuali Kaleb dan Yosua. Karena salah meresponi. Kehadiran Tuhan memang penting, tetapi kalau tanpa disertai manusia kita yang dihancurkan, keakuan kita dihancurkan, kesombongan kita dan sebagainya, kedagingan kita dihancurkan. Sama aja sia-sia, Pak Ibu. Karena itu mari pagi hari ini di hadapan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, saya izinkan kedagingan saya, keakuan saya, Engkau hancurkan. Inilah saatnya kita mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita. Bukannya saatnya untuk menyalahkan orang lain. Bukan saatnya untuk menyalahkan keadaan. Ini si A salah, si B salah. Ketika kita mengalami masalah, percuma Tuhan hadir kalau kedagingan kita tidak dihancurkan. Nah, inilah saatnya untuk kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Tuhan, kalau ada yang tidak berkenan dalam diri saya, tolong Tuhan hancurkan. Minta Roh Kudus untuk menghancurkan segala kedagingan kita, keakuan kita, kesombongan kita dan sebagainya. Kemanusiaan kita, supaya apa? Kehadiran Tuhan itu bekerja secara maksimal dan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Makanya Yohanes Pembaptis dia katakan, biar aku yang makin kecil, Tuhan yang makin besar. Paulus juga bilang, di dalam kelemahankulah kuasanya menjadi sempurna. Karena itu mari Pak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di hadapan tubuh dan darah Yesus, kita mulai mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Tuhan, kalau ada yang masih salah di hadapan Tuhan, kemanusiaan saya yang masih menonjol, keakuan saya, kesombongan saya, kedagingan saya, please Tuhan, hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kehadiran Tuhan itu bekerja memberikan kemenangan kepada kita semua. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu.
dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami, di mana kami ada Tuhan, ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.